Baik, selamat sore bagi kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep dasar algoritma. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Julius John Christian. Saya dari kelas IF22DX dengan NPM 22312022. Sebelum kita mengenal konsep dasar algoritma, kita harus tahu apa sebenarnya algoritma tersebut. Pengertian algoritma. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, algoritma untuk membuat secangkir teh. Nah, untuk membuat secangkir teh, itu pasti kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama, kita akan memanaskan air terlebih dahulu. Lalu, sambil memanaskan air, kita bisa memasukkan teh ke dalam sebuah cangkir atau gelas. Lalu ketika sudah itu, air sudah mendidih, maka kita akan tambahkan air panas itu ke dalam gelas. Lalu kita akan aduk itu tehnya supaya tercampur dengan rata. Maka jadilah sebuah secangkir teh. Itu adalah sebuah algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, algoritma ini memiliki beberapa karakteristik. Di sini ada 5 yang saya ambil. Yang pertama adalah input. Algoritma itu memiliki input. Input itu adalah sebuah data yang diperlukan untuk algoritma. Misalnya kita ingin mengolah data, mengurutkan data, kita harus memasukkan, maksudnya mengurutkan angka, kita harus memasukkan angka-angka tersebut. Bagaimana angka-angka yang random tersebut itu adalah inputnya. Nah, sedangkan output itu adalah solusi atau hasil yang diinginkan. Balik lagi ke tadi, ketika kita ingin mengurutkan angka, kita sudah memasukkan angka random, maka hasilnya adalah angka yang sudah terurut, entah itu dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Itu adalah sebuah output atau hasilnya. Dan yang ketiga, karakteristik itu memiliki kejelasan atau langkah-langkah yang jelas dan terurut. Jadi sebuah algoritma itu harus memiliki sistem yang terurut gitu, jadi nggak ngacak. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, maka kita harus, maka algoritma itu harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan juga terurut. Dan juga yang keempat adalah memiliki efektivitas. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah, itu tuh harus dengan efisien dan dalam waktu yang wajar. Jadi algoritma itu harus memiliki efektivitas yang baik. Dan yang kelima adalah predetermined. Algoritma itu harus berakhir setelah sejumlah langkah tertentu. Jadi ketika algoritma itu dimulai, harus ada akhirnya. Kalau misalnya nggak ada akhirnya, itu bukan algoritma namanya. Nah, contoh algoritma. Ketika kita ingin, contohnya adalah ketika kita ingin mengurutkan angka yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama, kita mengambil sebuah daftar angka random atau angka acak. Lalu ketika kita sudah mengambil angka tersebut, kita akan bandingkan angka yang pertama dengan angka yang kedua. Kita bandingkan nih, mana yang lebih besar. Kalau misalnya angka yang pertama itu lebih besar, maka kita akan tukar posisinya. Tetapi jika angka yang pertama masih lebih kecil, maka kita diamkan saja. Lalu kita lanjutkan lagi dengan bandingkan dengan angka yang berikutnya. Kita bandingkan, jika memang angka yang pertama lebih besar, maka kita akan tukar posisinya. Jika tidak, maka tidak usah kita tukar. Kita bandingkan terus-menerus sampai semua angka itu sudah dibandingkan, dan sampai selesai, maka angka itu nanti akan terurut. Dan bedanya apa sih algoritma dengan program itu? Kalau kita lihat, algoritma itu adalah sebuah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan program adalah implementasi algoritma dalam suatu bahasa pemrograman. Tadi contohnya kayak kita memiliki algoritma untuk mengurutkan sebuah angka. Kita memiliki bagaimana sih langkah-langkahnya mengurutkan sebuah angka gitu kan. Angka yang random tadi dari kecil ke besar, kita harus bandingkan yang satu dengan yang lain. Itu adalah sebuah algoritma, tapi program itu adalah implementasinya. Jadi kita masukkan algoritma kita ke dalam program kita, maka itu akan menjadi sebuah program. Nah, di sini ada beberapa algoritma populer. Yang pertama adalah algoritma sorting atau pengurutan. Nah, algoritma sorting itu contohnya adalah pengurutan cepat atau quicksort. Lalu yang kedua adalah algoritma searching. Algoritma searching ini adalah algoritma untuk mencari gitu kan. Yang sering kita dengar mungkin ada binary search atau pencarian biner. Lalu ada algoritma greedy.
Contohnya adalah algoritma knapsack greedy. Lalu yang keempat ada algoritma divide and conquer. Contohnya adalah pengurutan merge atau merge sort. Nah, lalu yang kelima ada algoritma dynamic programming. Contohnya adalah algoritma Fibonacci dengan DP. Nah, ketika kita sudah belajar tentang algoritma, manfaatnya apa sih algoritma itu? Yang pertama adalah efisiensi. Jadi, ketika kita memiliki algoritma itu dapat menyelesaikan masalah kita dengan cara yang lebih efisien. Jadi, kita tidak membuang-buang banyak waktu, kita tidak membuang-buang banyak research atau membuang banyak resource gitu kan, resource. Lalu yang kedua adalah reusabilitas. Jadi algoritma itu bisa digunakan kembali untuk masalah yang serupa. Jadi ketika kita memiliki masalah yang serupa, contohnya tadi kita mengurutkan sebuah angka gitu kan dari yang kecil ke yang besar, kita bisa menggunakan algoritma tersebut walaupun angkanya berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa kembali menggunakan algoritma tersebut. Dan juga yang terakhir adalah scalability, atau dapat diadaptasikan untuk menangani masalah yang besar. Mungkin kita mengurutkan tadinya cuma 10 angka gitu kan. Nah, ini kita juga bisa mengurutkan angka yang jauh lebih besar lagi dari itu semua gitu. Jadi, algoritma itu memiliki manfaat sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulan, algoritma adalah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Penting untuk kita memahami dan menerapkan algoritma ke dalam pemrograman. Jadi, kita khususnya sebagai seorang programmer, kita harus memahami algoritma apa yang akan kita gunakan untuk program-program kita supaya program-program kita pun bisa lebih efisien lagi dengan adanya algoritma-algoritma itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.